Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Saukarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresia Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita diajak untuk lebih percaya kepada belas kasih Allah. Sebelum kita memulai mengupasnya, mari terlebih dahulu kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hari ini hari Jumat pada Minggu Advent yang pertama. Santa Teresia mengingatkan kita bahwa kasih Allah, belas kasih-Nya itu luar biasa besar. Ketika kita jatuh dalam dosa, kerap kali ada keengganan dalam hati, ada ketakutan untuk datang kembali kepada Allah. Kemarin kita sudah melihat bagaimana kita berproses di awal pertobatan. Kita sudah melihat bahwa bertobat intinya kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah. Tetapi kerap kali juga di dalam hati ini ada ganjalan, ada godaan untuk menahan diri, untuk tidak segera datang kepada Allah. Ada ketakutan. Dari mana datangnya ini? Yang utama dari roh jahat. Mereka tidak ingin kita kembali. Mereka tidak ingin kita bersatu dengan Allah. Roh jahat selalu berusaha menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, dari damai yang diberikan oleh Allah. Roh jahat berusaha membuat api kemarahan yang ada di dalam dada itu terus bergejolak. Sehingga ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Allah, berdamai, bertobat, roh jahat itu seperti membakarkan api kemarahan, mengingatkan kembali kepada peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Misalnya ketika kita dilukai, kita disakiti oleh orang lain. Ketika kita mau kembali kepada Allah, kita mau mengaku dosa, kita mau mengampuni, juga belajar mengampuni, roh jahat ini mengingatkan kembali, jangan buat itu. Lihatlah, kamu telah dilukai, kamu telah disakiti. Untuk apa kamu mengampuni? Untuk apa kamu berbuat baik? Untuk apa kamu kembali kepada Allah? Nah, itu seperti rongrongan roh jahat. Santa Teresia mengingatkan kita, ketika situasinya datang seperti itu, bersikaplah seperti anak kecil yang berlari ke pelukan ayahnya. Sang ayah akan memeluk anaknya yang datang kepadanya dengan begitu hangat. Jangan takut.
Ketika kita datang kepada ayah kita, kepada orang tua kita, kepada ibu kita, mereka akan memeluk kita dengan kasih-Nya. Demikianlah Allah dengan segala belas kasih-Nya. Mereka akan memeluk kita. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk melepaskan segala ego, melepaskan segala rasa tinggi hati dan seterusnya. Pride. Ini yang biasanya menghalangi kita untuk bersikap seperti anak kecil yang berlari kepada ayahnya, bersikap seperti anak kecil yang menaruh kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Disinilah kita belajar dari Santa Teresia, percaya penuh kepada belas kasih Allah dengan bersikap seperti anak kecil yang penuh kerendahan hati. Sahabat, bacaan kitab suci yang kita ambil hari ini dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat, Allah menanti kita seperti seorang bapa yang menanti anaknya datang kepadanya. Dan Dia siap memberikan segala berkat, segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang diperlukan dari kita adalah kerelaan, kerendahan hati, datang kepadanya, percaya penuh pada segala rencana yang sudah dirancangnya. Sebagai aksi Prapaskah yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah kita mencoba meneliti. Kita mencoba meneliti siapa-siapa yang ada di dalam hati kita yang menimbulkan rasa yang tidak enak. Jadi mungkin kita pernah berselisih paham, mungkin kita pernah bertengkar, mungkin kita pernah bermusuhan. Entah siapa yang memulai, tetapi nyatanya telah membuat relasi ini renggang, tidak baik lagi. Nah, disinilah kita mau berbaikan kembali. Kalau kita belum sanggup untuk berbicara langsung atau mengirimkan lewat SMS begitu, kita bisa membawa dalam doa. Ketulusan dan kejujuran yang diperlukan dari dalam hati kita untuk berdoa. Mendoakan mereka, mendoakan yang terbaik, bukan mengutuki, tapi mendoakan yang terbaik. Ini aksi Prapaskah yang kita lakukan. Sekarang mari kita akhiri hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.